كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب. لو تضيق الأرض نسكن كل جو. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Adrian, relawan Nusantara. Saat ini kita berada di kilang padi, yaitu kita lagi program packing dan loading barang, yaitu berupa beras yang akan kita salurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu semua pengurus di manajemen Ummahat.id yang saya hormati, Ustadzah Fani yang juga saya hormati, dan juga seluruh ibu-ibu bersama dengan suami yang mendampinginya maupun yang masih single dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan bimbingan, panduan, dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah untuk semua kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, dan alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kita semuanya, karena kita kumpul pada malam hari ini tujuannya adalah satu, yaitu kita ingin belajar bagaimana kita bisa menjalankan tugas kita dan juga peran kita di dalam keluarga, bagaimana kita mengarungi bahtera rumah tangga, dan bagaimana kita menjalankan tugas-tugas itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Karena hari ini kita tentu banyak mendapati permasalahan-permasalahan gitu ya yang ada di seputar rumah tangga. Itu semuanya memang satu hal yang tidak bisa kita elakkan, hanya saja dengan panduan-panduan dari agama, yaitu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, maka itu semua kita pelajari dan itu semuanya insya Allah akan membimbing kita ya ketika kita mengalami permasalahan di dalam rumah tangga, apakah permasalahan kejiwaan maupun permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan mindset dan pemikiran. Kalau masalah kejiwaan, ya permasalahan-permasalahan seputar kebosanan yang muncul dalam kita berumah tangga, kelelahan jiwa yang hadir saat kita berumah tangga, gitu ya, serta komunikasi yang dingin antara kita dengan pasangan kita. Maka permasalahan-permasalahan itu bagaimana kemudian kita ingin mempelajarinya dan
kita ingin membuka panduan yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sabda-sabda kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun permasalahan-permasalahan yang itu sifatnya adalah cara pandang ataupun mindset gitu, karena tidak sedikit permasalahan hadir di dalam rumah tangga yang sebenarnya itu hanya itu sebenarnya munculnya masalah itu hanya karena salahnya posisi duduk kita melihat masalah itu, ya itu ya. Dan itu berhubungan dengan mindset kita, dengan sudut pandang kita, sehingga perlulah kemudian kita mencocokkan lagi apakah cara saya memandang pasangan itu seperti ini sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Quran maupun hadis gitu ya, serta cara saya memandang masalah itu sudah benar atau belum, cara saya menyikapi masalah itu sudah benar atau belum. Jadi ada masalah-masalah yang berhubungan dengan pemikiran, ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikologi, dan itu semuanya insya Allah pada malam hari ini kita akan diskusikan bersama, kita akan obrolin bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho pada malam hari ini dengan apa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita keluarga-keluarga yang satu sama lain saling menjadi penyejuk mata. Seru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pada malam hari ini ingin mengawali pembahasan dengan, untuk slide pertama, saya ingin mengawali dari permasalahan-permasalahan. Mungkin sangat indah sekali itu permasalahan yang di-share oleh teman-teman di ummah.id itu di setiap broadcast-nya itu, kan itu ya. Ini babnya hanya sekedar menambahkan saja satu kondisi yang kadang karena nggak tahu, karena kesibukan kita, atau ya karena kita nggak mikirin aja gitu, akhirnya kita hari ini ada dalam satu keadaan yang tanpa kita sadari itu adalah keadaan yang sakit sebenarnya, kan itu ya. Karena kalau dibilang sibuk gitu, maka ya dulu kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW lebih sibuk daripada kita gitu. Tapi Nabi SAW punya konsen yang sangat tinggi terhadap interaksinya dengan pasangan, interaksinya dengan putra dan putrinya, maupun interaksinya dengan cucunya, interaksinya dengan keluarga. Ya, maka kalau hari ini kita membuat alasan untuk membenarkan ketidaksadaran kita akan permasalahan ini karena kita sibuk dengan tugas-tugas kita, maka saya pikir kita perlu untuk memikirkan ulang gitu ya, apakah itu pure karena kesibukan kita melampaui kesibukan Rasulullah Muhammad SAW yang selama hidupnya itu ya bukan hanya sekedar bekerja, tapi bahkan juga harus menyikapi omongan-omongan orang gitu ya, kemudian ejekan-ejekan orang ketika masih ada di kota Mekah, maupun ejekan-ejekan orang ketika ada di kota Madinah, dan itu PR tersendiri loh. Sehingga kalau tidak memiliki seni di dalam berinteraksi dengan omongan-omongan orang yang ada di sekitar kita, maka tidak bisa kita bayangkan betapa sangat lelahnya hidup Nabi untuk mengcounter omongan-omongan itu, betapa tidak efektifnya hidup Nabi itu di dalam di dalam berdakwah, karena hanya sibuk mengcounter omongan-omongan itu. Tapi ternyata Masya Allah itu semuanya bisa disikapi dengan elegan lah oleh Rasulullah SAW. Tapi yang lebih penting daripada itu semuanya ya ditambah tugas dakwah beliau, ditambah tugas jihad beliau tidak pernah menyampingkan tema tentang keluarga. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Padahal Rasulullah Muhammad SAW bisa saja mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling hebat ketika bertarung di medan jihad, gitu ya, paling heroik ketika memainkan pedang,
menebas musuh sana sini, memacu kuda di medan perang, seperti yang digambarkan dalam surat Al-Adiyat itu, wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Itu kan sifat-sifat kuda yang sangat luar biasa ketika dipacu di medan perang. Tapi Rasulullah SAW sebenarnya bisa saja mengatakan yang paling hebat di antara kalian adalah penunggang kuda itu. Nah, itu bisa. Tapi ternyata Nabi membuat bahwa indikatornya adalah interaksi kamu dengan keluarga kamu, dan itu sebagai indikator al-khairiyah, indikator kebaikan ya yang ada di dalam diri kita. Maka saya pikir kalau kemudian alasan kita adalah alasan aktivitas yang menyibukkan diri kita, sehingga kita tidak memiliki konsen yang sepenuhnya gitu ya di dalam berkeluarga, dalam interaksi dengan pasangan kita gitu, maka saya yakin perlu kita evaluasi ulang gitu ya, apakah benar tuh alasan atau hanya sekedar untuk nyari-nyari alasan saja gitu untuk membenarkan sikap kita yang salah di dalam berkeluarga. Ada satu fenomena sebenarnya, ini sering sekali saya potret gitu ya, dan juga sering saya baca-baca di tengah-tengah kondisi kehidupan masyarakat modern hari ini gitu ya. Saya mengangkat beberapa poin di situ. Yang pertama, rumah megah namun kehangatan tiada. Itu jadi hari ini ya kita mengetahui biaya bangun rumah itu juga tidak sedikit, gitu ya. Bahkan kita juga tahu hanya untuk sekedar kontrak di satu kamar yang ukurannya tidak besar, gitu ya, itu pun juga biayanya cukup mahal lah, gitu ya. Tapi hari ini semua orang gitu, sehari ini semua orang kalau ditanya apakah mendambakan rumah yang megah, semua orang mendambakan rumah yang megah. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu faktor kebahagiaan itu adalah antakun ayyakuna baituhu wasi'an. Ketika orang itu rumahnya itu luas gitu ya, maka pasti semua orang pengen punya rumah yang gede, pengen rumah yang mewah gitu ya, yang lengkap, yang ibu-ibu berharap dapurnya itu dapurnya bersih, dapurnya rapi, ya, gitu ya. Kemudian punya ruang privasi yang bagus, kemudian pokoknya mendambakan itu semuanya lah, tapi tidak kemudian semua orang yang mendambakan rumah yang megah, rumah yang mewah itu kemudian berpikir tentang bagaimana menghadirkan kehangatan di tengah rumah tangga tersebut. Bapak Ibu semuanya itu berpikir tentang rumah yang besar gitu ya, maka jangan lupa juga untuk berpikir tentang kehangatan ruh yang ada di dalam rumah tersebut. Ya itu ya. Kemudian hari ini ya orang pastilah pengen punya kendaraan yang berkelas kan gitu. Tapi tidak sedikit juga kemudian fenomena terjadi, permasalahan terjadi ya. Namun hubungan kekeluargaannya kan interaksi dengan pasangannya itu menjadi kering, bahkan interaksi dengan anaknya pun juga menjadi kering. Padahal mestinya kendaraan yang berkelas itu menambah kualitas gitu ya, kualitas dirinya sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak atau sebagai orang tua. Kemudian berikutnya juga demikian, ada yang belajar mencari penghidupan namun lupa cara untuk menikmati hidup. Nah, ini juga satu fenomena hari ini ya, sehingga kadang tanpa kita sadari kita hanya berpikir kerja gitu ya, karena memang dalam agama kita bekerja itu posisinya sangat tinggi sekali. Nah itu hanya saja sering sekali terlupa dalam kurikulum belajar kita, dalam kurikulum pendidikan kita tentang cara menikmati hidup ya gitu. Jadi hanya dipacu, dimotivasi untuk mencari penghidupan, tapi tidak diajari bagaimana cara menikmati hidup. Tidak bisa kita bayangkan jika kemudian orang yang demikian itu masuk ke dalam satu syariat namanya adalah berkeluarga gitu ya.
Wah itu bagaimana kemudian ketika dia punya semangat kerja yang tinggi, tapi dia tidak memiliki cara bagaimana menikmati hidup, sehingga menikmati hidup itu dengan cara-cara yang salah gitu, dan itu pun kemudian menjadi sebab gitu ya, interaksi dengan pasangan maupun dengan anak pun juga menjadi retak. Oke, kemudian ada juga kita hari ini mendapati angka usia kita itu bertambah, ya, angka usia kita terus bertambah, tiap tahun bertambah, gitu ya. Namun hidup tak bertambah makna. Ya, itu pun juga hari ini mesti kita sadari. Usia pernikahan kita juga terus bertambah, gitu ya. Tapi makna keluarga yang kita bangun itu semakin melemah. Nah, itu. Kemudian hari ini juga sama, banyak belanja tuh, tapi namun minim bahagia. Nah, itu. Nah, ini juga satu fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Orang ya hari ini untuk belanja gampang dan bahkan na'udzubillah itu juga cara-cara untuk belanja dengan bayarnya nanti, dengan berhutang dan seterusnya, ya itu kemudian dibuat dengan sangat mudah sekali, gitu ya. Namun yang terjadi adalah berharap dengan punya ini, dengan punya itu, dengan punya segalanya bisa merasakan kebahagiaan, tapi ternyata hanya pepesan kosong aja itu. Gitu. Kemudian ini juga fenomena yang mesti kita sadari hari ini, bahwa biaya resepsi mahal, namun angka perceraian itu bertambah. Ini yang belum menikah dan ikut Zoom pada malam hari ini, tolong ini menjadi poin perenungan. Gitu ya, hari ini biaya resepsi untuk gedung, untuk WO, untuk kebutuhan lain-lain lah, untuk mahar, untuk honeymoon dan seterusnya itu mahal, gitu ya. Tapi lihat tuh, ternyata dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu angka perceraian. Bahkan hari ini saya mendapati, saya tidak tahu ini buatan AI gitu ya, atau video beneran gitu, atau memang konten beneran, karena ya hanya saya scroll saja itu di media sosial saya nggak ngecek apakah itu buatan AI atau beneran gitu. Tapi kalau toh ini beneran, maka ya kondisi yang mesti membuat kita melakukan evaluasi lebih dalam lagi lah untuk permasalahan tentang keluarga ini. Saya mendapati orang yang ketika dia keluar dari kantor pengadilan agama, kemudian sudah dapat akte cerai gitu ya, itu kemudian di konten itu ya mengekspresikan kebahagiaannya gitu ya, menunjukkan akte cerainya, kemudian ya ada caption gitu ya tentang kemerdekaan, tentang lepas dari permasalahan hidup, macam-macam itulah. Saya tidak tahu itu buatan AI atau memang benar-benar ada konten yang demikian itu. Tapi kalau toh itu memang benar-benar konten, maka ada masalah serius di masyarakat hari ini tentang permasalahan rumah tangga. Itu ya. Kemudian yang kemudian terjadi, dan itu kita capture sebagai masalah yang kita angkat untuk tema kita hari ini, apa? Dekat di mata namun jauh di hati. Ini kebalikan dari peribahasa tuh yang dulu ya sering kita dengar ya, tentang kondisi di mana orang itu jauh di mata tapi dekat di hati. Kalau sekarang kebalikan, dekat di mata namun jauh di hati. Secara fisik ada di samping kita tuh pasangan, secara fisik ada di samping kita tuh anak-anak, tapi yang satu ya gitu ya, sibuk dengan device-nya, dengan gadgetnya, yang satu pun juga sibuk dengan gadgetnya. Sehingga tidak ada komunikasi fisik di sana. Ya, kalau komunikasi fisik tidak ada di sana, maka lebih-lebih lagi komunikasi jiwa ya, tentang orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi
satu fenomena yang kita perlu banyak beristighfar dengan fenomena-fenomena ini. Kita sadari atau tidak. Nah, itu. Baik, next. Berikutnya. Oke. Maka dengan semua fenomena-fenomena tadi itu, ya selalu memperbaharui kehidupan berumah tangga adalah proyek abadi. Seabadi bangunan pernikahan itu kita inginkan. Nah, itu ya. Sebagaimana bangunan fisik rumah ada maintenance-nya, pun juga bangunan jiwa yang diikat dengan akad langit. Nah, itu. Jadi kalau kita beli, kita punya rumah, gitu ya, ya berarti kita harus memikirkan maintenance daripada rumah itu, gitu, karena atap itu ada usianya, karena talang air juga ada usianya, lantai ada usianya, pintu ada usianya, kemudian furnitur yang ada di dalamnya pun juga ada usianya, bahkan tembok, cat, semuanya itu juga ada usianya, gitu. Sehingga ketika kita hanya memiliki rumah tapi kita tidak melakukan maintenance, gitu ya, untuk atau pemeliharaan untuk rumah itu, ya pada akhirnya semahal apapun rumah itu dulu kita beli, ya akhirnya menjadi tidak menarik, akhirnya menjadi membosankan, akhirnya menjadi tidak sedap dipandang, dan seterusnya, itu bangunan fisik. Nah, gitu ya. Maka pun juga bangunan jiwa yang sudah diikat dengan akad langit, dengan mitsaqon ghalidho. Akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan, apalagi ketika keduanya sudah memiliki keturunan. Maka jelas, ya, ketika tidak melakukan pemeliharaan, gitu ya, maka yang terjadi itu adalah kejenuhan, kebosanan. Nah, gitu. Sama, kita punya kendaraan juga sama, punya motor, punya mobil, ya harus berpikir maintenance daripada kendaraan yang kita miliki itu, ya, ya kalau kotor ya harus dicuci, gitu ya. Kemudian waktunya ganti oli, ya ganti oli, bensinnya habis ya harus kita isi, dan seterusnya, semuanya kita cek. Ban itu ada anginnya pun juga harus kita cek. Nah, kalau hanya kita naikin saja, semuanya nggak kita perhatikan, nggak kita maintenance, gitu ya, ya pada akhirnya nggak lama lah usia kendaraan itu kemudian menjadi tidak sedap kita pandang, tidak menyenangkan pandangan mata kita, gitu ya. Nah, sebagaimana itu terjadi pada bangunan fisik, sebagaimana itu terjadi pada kendaraan-kendaraan yang kita miliki, maka itu pun juga akan terjadi pada bangunan rumah tangga kita kalau kita tidak melakukan maintenance, gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Kejenuhan dan kebosanan. Nah, itu ya. Sehingga raga serasa jalan bersama, gitu. Tapi apa arti perjalanan yang esensinya saling menjauh meninggalkan titik ordinat jiwa yang menyatu. Jadi ngerasanya sudah jalan bersama, ini jalan, cuma jalannya itu jiwanya saling menjauh dari titik ordinat pernikahan keluarga. Nah, itu. Maka disadari atau tidak, saya membaca fenomena ini esensinya adalah perceraian jiwa, walaupun nggak tertulis di kantor urusan agama. Nah, walaupun nggak tertulis akte cerai itu di pengadilan agama. Walaupun tentu konsekuensi dari perceraian jiwa ini beda dengan konsekuensi dari perceraian fisik, gitu ya. Kalau perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, ya berarti tidak hidup bersama lagi secara fisik, gitu. Apalagi sudah selesai masa iddahnya dan seterusnya, ada konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Hanya kalau perceraian jiwa ini, nah nanti konsekuensinya ya berhubungan dengan kesehatan jiwa kita. Nah, itu ya. Sehingga fisik terus ya bersama, tapi kemudian ya karena jiwanya sudah cerai, maka yang terjadi adalah tekanan-tekanan kejiwaan, ya permasalahan-permasalahan kejiwaan, ya dalam arti yang lain ya akhirnya jiwanya tidak sehat. Nah, gitu ya.
Nah, kalau sudah jiwa tidak sehat, nah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana kemudian kita bisa bahagia gitu ya. Yang mana bahagia itu adalah sesuatu yang kita dambakan sebelum kita menikah. Nah, itu. Baik, jadi ini fenomena yang apa? Yang terjadi gitu, dan mudah-mudahan lah gitu ya. Kalau saya tidak mengatakan bisa jadi perceraian jiwa ini lebih banyak daripada perceraian fisik yang terdaftar di kantor pengadilan itu. Kalau tidak seperti itu, ya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan perceraian jiwa itu fenomenanya tidak sebanyak gitu, tidak sebanyak perceraian fisik yang itu terjadi di kantor pengadilan agama. Jadi ini terjadi, dan ini lebih berbahaya. Kalau perceraian fisik ya konsekuensinya sudah jelas, sudah diatur, dan seterusnya. Bahkan tadi saya ceritakan, begitu orang sudah pisah dari pasangannya, sudah resmi dapat akte perceraian, maka masing-masing merasakan kebebasan, masing-masing merasakan lebih lebih baik gitu ya, lebih merdeka, dan seterusnya. Nah, gitu. Baik, jadi ini yang terjadi. Oke, kemudian berikutnya. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja. Perceraian jiwa itu kemudian juga berujung pada pengabaian terhadap anak yang hadir di tengah-tengah rumah tangga. Dan pada akhirnya anak-anak yang orang tuanya itu sudah bercerai jiwanya, walaupun fisiknya masih bersama, itu kemudian mereka menjadi yatim sebelum orang tuanya meninggal dunia. Nah, itu. Makanya Ahmad Syauqi mengatakan, laisal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila. Innal yatima walladhi talaqqa lahu umman takhallat au aban masyghula. Bukanlah disebut yatim seseorang yang ditinggal mati kedua orang tua. Bukanlah disebut yatim orang yang ditinggal mati kedua orang tuanya dari kesulitan hidup, gitu ya. Lalu mereka meninggalkannya dalam keadaan hina. Sesungguhnya yatim yang sebenarnya adalah dia yang memiliki seorang ibu tapi tidak peduli, atau seorang ayah tapi abai. Nah, itu ya. Maka ingat tuh, kalau disebut kata dipanggil abi, jangan dibelokkan jadi abai itu. Nah, itu ya. Jadi ini fenomena baru juga yang menjadi turunan dari fenomena yang pertama tadi itu bahwa ya dari orang tua yang batinnya itu sudah bercerai, jiwanya itu sudah bercerai karena saling menjauh, tidak bersama, gitu ya. Maka hadir generasi yang yatim sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia. Ini sebenarnya terjemahan yang pas untuk bait pertama itu, laisal yatimu man intaha abawahu min hamil hayati. Artinya sebenarnya anak yatim itu bukanlah anak yang kedua orang tuanya sudah selesai merasakan kesulitan hidup karena sudah meninggal dunia gitu, wa khallafahu dhalila, kemudian mereka berdua meninggalkan anaknya dalam keadaan hina. Tapi ya yatim yang sesungguhnya adalah yang masih punya ibu tapi ibunya tidak peduli, masih punya ayah tapi ayahnya abai gitu ya. Tidak peduli itu macam-macam gitu, entah karena sibuk main media sosial, ataupun juga ayah yang abai, yang masyhul itu sebenarnya terjemahannya adalah sibuk, tapi saya
lebih mengartikan masyghul itu ke abai gitu. Karena kalau sibuk ya setiap ayah karena punya tanggung jawab untuk mencari nafkah ya pasti sibuk. Kalau nggak sibuk ya perlu dipertanyakan itu kan gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kesibukan itu tidak kok kemudian menjadi alasan untuk abai terhadap pendidikan anak-anaknya. Oh gitu ya. Jadi ini juga akhirnya menjadi masalah-masalah yang menjadi turunan dari masalah yang pertama tadi itu. Oke, sehingga hari ini dua masalah tuh ya yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah perceraian jiwa, yang kedua adalah anak yatim sebelum ditinggal mati orang tuanya. Oke, next berikutnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, yuk kita kita sudah waktunya untuk kembali melakukan introspeksi ya, dan introspeksi itu kita lakukan dari hal yang amat sangat mendasar, yaitu tentang makna rumah tangga itu apa sih. Nah, gitu. Jadi kita mesti introspeksi jauh gitu ya. Dari halaman pertama kita nulis catatan rumah tangga kita. Ya, halaman pertama itu ya tentang apa sih makna daripada hidup berumah tangga itu. Oh, gitu. Jadi kita perlu kembali kepada Al-Quran karena ya tentu ya sebaik-baik panduan gitu yang membahas tentang tema rumah tangga, tema tentang pernikahan itu adalah Al-Quran karena itu adalah tema penting dan Al-Quran sangat concern terhadap permasalahan-permasalahan itu. Banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berbicara tentang masalah keluarga. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau membuka fikih, pembahasan fikih, gitu ya, maka fikih itu dibagi menjadi dua. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Oke, fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih ibadah itu ya mulai dari toharoh, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Fikih muamalah itu ya dimulai dari, ada yang memulai dari fikih nikah, ada yang memulai dari fikih jual beli. Fikih jual beli, fikih pernikahan gitu ya, munakahat gitu. Kemudian masalah-masalah kriminal gitu, pidana, perdata sampai fikih jihad itu masuk ke fikih muamalah. Ada satu hal yang sangat menarik dan itu mengalihkan perhatian saya sebenarnya ketika membaca bab-bab yang ada dalam fikih itu, maka saya mendapati bahwa di kitab yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili lah contohnya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, maka saya mendapati bahwa ternyata pembahasan yang paling panjang dengan bab paling beragam gitu ya, itu adalah fikih pernikahan. Pembahasannya paling panjang, babnya paling beragam, gitu ya. Nanti ada bab 1, ada bab 2, bab itu pun masih ada subbabnya lagi, gitu ya. Subbab masih ada pasalnya lagi, pasal itu masih ada subnya lagi, gitu. Jadi beragam sekali itu pembahasan di dalam tema keluarga. Maka ini menunjukkan bahwa agama kita sangat konsen gitu di tema tentang keluarga. Quran banyak sekali ayat-ayat hukum gitu yang membahas tema tentang keluarga, pun juga hadis-hadis Nabi, nah, gitu ya, pun juga syariat ini, gitu, fikih yang yang para ulama berinteraksi dengan literatur-literatur wahyu, ya, dan juga literatur-literatur hadis Nabi. Sampai akhirnya banyak sekali mengistimbatkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keluarga. Nah, gitu. Sehingga jelas kita kita awali dari hal yang sangat sederhana sekali, kita ngulang lagi tentang makna berkeluarga atau berumah tangga. Hal mendasar nih, sebagaimana ketika di beberapa tempat saya ngisi kajian tentang peran ayah gitu ya, tentang peran ayah gitu, maka
pertanyaan apa yang saya lakukan pertama kali itu adalah tema yang saya angkat sebenarnya adalah mengembalikan kesakralan panggilan ayah gitu. Kadang saya juga bertanya kepada teman-teman peserta gitu, kalau kamu gitu, kalau Anda dipanggil oleh anak Anda, apakah dipanggil ayah gitu ya, abi atau buya atau bapak atau apapun lah panggilan-panggilan anak terhadap kita orang tuanya, kira-kira ada vibrasi apa dalam jiwamu? Nah, gitu ya. Apakah biasa saja? Ya, yo mau dipanggil ada anak manggil ayah gitu tuh rasanya biasa saja atau ada makna yang menggetarkan jiwa tuh saat anak kita itu manggil kita ya gitu, abi gitu, abah gitu, atau buya atau apapun lah panggilan itu. Masih ada nggak makna dari kata ayah yang digunakan oleh anak kita saat memanggil kita itu menggetarkan hati kita itu makna. Karena ya Allah, kalau kita mengurai tentang definisi kata ayah lah contohnya secara bahasa, ya Allah, gitu ya. Kata abun dalam Al-Quran yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ayah itu maknanya sangat dalam sekali. Gitu ya. Salah satunya apa? At-tahayyu wal qasdu. At-tahayyu itu artinya kesiapan, al-qasdu itu artinya adalah tujuan. Ya, jadi begitu disebut ayah itu berarti dia adalah orang yang secara diri sudah siap dan sudah menyiapkan keluarganya, gitu ya. Al-qasdu itu artinya adalah tujuan. Tujuan itu berarti sudah siap untuk membawa keluarganya pada tujuan yang sudah ditentukan. Nah, gitu ya, sehingga panggilan iyah gitu ya, abi atau panggilan-panggilan keayahan lainnya itu ya sebenarnya anak kita sedang memanggil wahai orang yang sudah siap untuk membawa kami dan menyiapkan aku, gitu ya, sudah siap untuk membawaku, siap untuk membantuku menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, dan sudah menyiapkanku untuk menuju pada tujuan yang sudah ditentukan. Wah, jadi panggilan ayah itu adalah panggilan kesiapan, adalah panggilan kesigapan, panggilan tentang keterarahan arah gitu. Itu kalau kemudian kita sadari gitu. Kata juga begitu, umi gitu, secara bahasa ya Allah, artinya sangat dalam sekali. Menjadi masalah adalah apakah panggilan-panggilan itu masih sakral tuh? Apakah masih menggetarkan jiwa kita saat anak kita manggil mama gitu sama anak atau umi gitu? Itu masih membuat jiwa kita bergetar atau tidak? Kalau tidak, ya berarti kita harus mengevaluasi di halaman pertama peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai ayah. Halaman pertamanya apa? Ya definisi tentang ayah, definisi tentang ibu itu harus kamu hadirkan lagi, harus kamu ulang lagi maknanya sampai kemudian panggilan itu benar-benar menggetarkan kamu. Nah itu. Nah kaitan dengan keluarga ini ya berarti kita harus menebalkan kembali gitu. Kalau kemudian makna keluarga itu samar, makna rumah tangga itu samar, berarti harus kita tebelin lagi tuh, gitu ya. Kalau hilang berarti ya harus kita hadirkan lagi gitu. Nah, saya akan menyampaikan 3 ayat saja sebenarnya untuk menghadirkan kembali makna keluarga itu. Saya ingin merecall makna itu dan menebalkan makna itu dengan 3 ayat. Yang pertama Ar-Rum 21. Ini ayat yang sudah amat sangat populer ya di kita, apalagi kalau kita hadir di akad-akad pernikahan, di kondangan gitu ya. Kemudian kita hadirnya mulai dari akad pernikahan karena biasanya yang dibaca gitu oleh qori di acara akad pernikahan itu adalah ayat ini gitu. Biasanya dimix dengan ayat yang lain, tapi pasti ada ayat ini, Ar-Rum 31. Nah itu. Oke, coba kita rekonstruksi lagi makna rumah tangga, makna keluarga itu dari 3 ayat ini ya.
ayat pertama Rum 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu, ya, dari jenismu sendiri. Ya, kemudian Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kamu merasakan tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ini ayat yang pertama, dan ada beberapa yang saya kasih warna merah itu, harapannya itu bisa menjadi point of view kita ya, untuk mengembalikan gitu atau mempertebal makna rumah tangga, makna keluarga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya. Dan ayat-ayat Allah itu sangat banyak sekali. Ada ayat-ayat Allah yang ada di langit dengan semua penciptaan dan isinya. Ada ayat-ayat Allah yang ada di bumi mulai dari penciptaan dan isinya. Ada ayat-ayat Allah yang ada di antara langit dan bumi. Mulai dari awal dulu penciptaannya sampai mekanisme sunatullahnya hari ini. Semua itu ayat-ayat Allah. Dan kemudian Allah mengatakan di antara ayat-ayat itu semuanya adalah Allah menciptakan untukmu dari dirimu pasangan. Nah, ya coba rasakan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan, tolong urutannya pakai urutan terjemahan saya, bukan urutan yang ada di yang ada di slide. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu dari dirimu pasangan-pasangan. Oke. Untukmu. Nah, gitu ya. Kemudian dari dirimu, kemudian pasangan. Itu sebenarnya kalau kita belajar dalam ilmu balaghah itu ada namanya takdim sama takhir. Ya, mendahulukan kata atau mengakhirkan kata. Itu ada kata yang diakhirkan tuh sebenarnya. Yang diakhirkan itu adalah azwaja. Dia objek tuh. Kalau bahasa Arabnya maf'ul bih. Biasanya maf'ul bih itu datangnya ya setelah kata kerja atau setelah fa'il. Jadi mestinya wa min ayatihi an khalaqa azwajan lakum min anfusikum. Nah, gitu. Tapi pasangannya diakhirkan. Gitu ya, pasangannya diakhirkan. Yang didahulukan apa? Yang didahulukan adalah lakum, untuk kamu. Nah, itu ya, ini ya sebenarnya sebuah hentakan untuk kita di awal tuh melihat diri kita, ya, sebelum ke pasangan kita. Nah, itu ya, kamu di awal harus melihat diri kamu. Karena khalaqa lakum dulu. Baru kemudian apa yang lo ciptakan? Pasangan. Pasangan itu ditaruh di belakang. Nah, itu ya. Jadi yang pertama dikhususkan ini adalah laku. Nah, dan di antara ayatnya Allah, tanda kebesaran Allah itu, Allah ciptakan untukmu. Artinya apa? Allah ingin mendekatkan bahwa ini ayat yang berbicara tentang pernikahan itu adalah nikmat Allah untuk kamu. Ya, untuk kamu. Kemudian min anfusikum, ini lebih dahsyat lagi. Yaitu kalau Sayyid Qutb itu saat menafsirkan kata min anfusikum, itu artinya adalah
kalau di sini kan dari jenis dirimu sendiri, tapi anfusikum itu juga bisa diartikan berasal dari kata nafas. Nafas itu jiwa, kan gitu ya. Berarti Allah menciptakan untukmu dari jiwamu pasangan kamu. Nah, gitu. Jadi ada penekanan kesatuan jiwa, ya, kesatuan jiwa yang itu menjadi isu penting di kajian kita malam hari ini. Apa? Karena yang terjadi justru adalah perceraian jiwa. Min anfusikum. Jadi didahulukan dulu kata min anfusikum, dari jiwamu. Jadi pasangan kamu itu harus kamu pahami bahwa dia ini adalah dari jiwa kamu. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau ini bicara pasangan kamu itu dari jiwa kamu, maka ini pun juga retorika sebenarnya untuk mendekatkan gitu ya secara emosi hubungan kita dengan pasangan kita. Itu bukan, ternyata min anfusikum itu hubungan kamu dengan pasangan kamu itu adalah hubungan an-nafsiyah, bukan sekedar jasadiyah, adalah hubungan emosi, hubungan kejiwaan, bukan hanya sekedar hubungan fisik. Maka abai kamu terhadap pasangan kamu itu kemudian menyebabkan permasalahan di hubungan kejiwaan ini. Acuh kamu terhadap pasangan kamu itu menyebabkan renggangnya hubungan kejiwaan emosi antara kamu dengan pasangan kamu. Kamu suka marah-marah nggak jelas, itu pun juga akan menciderai apa? Jiwa pasangan kamu. Yang pertama. Yang kedua, nah ini lebih dalam lagi. Kalau kamu pengen menyakiti pasangan kamu, kamu coba ingat ayat ini. Kenapa? Karena sama halnya kamu itu menyakiti jiwa. Nah, gitu ya. Coba kamu pikirkan lagi, kalau kamu ingin menyakiti, melukai pasangan kamu, sedangkan Quran mengatakan azwajan, pasangan kamu itu adalah min anfusikum, dari jiwamu. Nah, gitu ya. Maka itu artinya kalau kamu menyakiti pasangan kamu, sama halnya itu kamu menyakiti dirimu sendiri. Nah itu, sehingga ini yang kemudian menjadi satu perenungan lah bagi kita semuanya, baik suami maupun istri gitu ya. Maka pahami bahwa hubungan kita dengan pasangan kita adalah hubungan nafsiyah, bukan jasadiah saja. Jasadiah sudah pasti, tapi yang ditebalkan oleh Quran itu min anfusikum, bukan min ajsadikum. Nah gitu ya. Bukan min ajsadikum, bukan dari jasadmu, tapi dari jiwamu. Nah, gitu. Nah kalau pasangan itu dari apa? Darimu secara fisik itu ya dulu itu Nabi Adam dengan Hawa itu, karena diambilkan dari tulang rusuk yang bengkok itu kan berarti fisik gitu ya. Tapi tulang rusuk yang bengkok itu kan punya makna dan nilai filosofis gitu ya, sehingga itulah yang kemudian menjadi ciri daripada wanita gitu ya, dari Hawa alaihissalam. Jadi tolong nih dipertebal bahwa hubungan pernikahan itu adalah hubungan an-nafsiyah, karena Allah mendahulukan kata dari jiwamu sebelum Allah menyebut pasangan. Nah gitu. Oke. Kemudian ini karena kita biar punya waktu panjang untuk diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian kata litaskunu ilaiha itu ya, kata li di situ artinya adalah lam at-ta'lil, itu lam yang artinya adalah alasan. Nah itu at-ta'lil itu artinya adalah alasan. Nah, litaskunu ilaiha berarti alasan Allah menciptakan dari dirimu pasanganmu. Nah, itu alasannya adalah litaskunu ilaiha. Gitu, karena itu akan
menyebabkan kamu mudah untuk tentram kepadanya. Ilaiha. Nah, saya suka terusik dengan kata ilah itu, walaupun sampai sekarang belum menemukan karena mungkin bacaan saya kurang jauh mungkin ya. Tapi saya dari interaksi saya dengan beberapa kitab-kitab tafsir itu belum menemukan kenapa kok di situ ilah tidak fi gitu. Sedangkan ilah itu kan bicara tentang ilah itu kan kepada itu kan ada jarak ya, karena ke itu ya berarti dari sini ke sini itu berarti antara dua tempat atau dua benda ini kan berarti ada jarak, makanya ada proses ilah itu gitu lah. Dalam Quran itu ada litaskunu fihi, ada litaskunu ilaiha. Nah, kalau fihi itu dengan malam gitu, kalau ilaiha itu dengan pasangan. Nah, berarti apa? Oh, berarti ya kalau ada ilah berarti kita pasangan itu sebenarnya ada jarak, sehingga pernikahan itu kemudian adalah seni untuk mencari ketentraman, untuk menempuh jarak ini gitu ya, sehingga di situ kita mendapatkan ketentraman. Nah itu, sehingga kalau ini bicara tentang seni menempuh jarak, itu berarti harus ada usaha gitu. Nah, harus ada usaha dari kita gitu, supaya apa? Supaya tentram pada pasangan kita. Jadi bukan kalimat pasif ini adalah kata kerja aktif. Berarti kamu harus melakukan hal-hal ya, kalau hal-hal yang positif, kalau kamu pengen mendapatkan ketentraman pada pasangan. Oh, itu bukan sesuatu yang otomatis, harus ada usahanya. Nah, gitu ya, harus ada usahanya. Kalau ada usahanya, maka itu yang akan membuat pasanganmu tentram, pun juga akan membuat kamu tentram. Kayak saya suka ngasih contoh Nabi Ibrahim sama Hajar. Ibu-ibu, bapak-bapak ketika mau Idul Adha itu kan pasti suka dapat banyak cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, khususnya dengan Hajar alaihissalam. Yang mana Hajar itu nanti ditaruh oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang masih kecil tuh, masih menyusui kok, di lembah yang tidak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa gitu. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, Robbi ini yang surat Ibrahim itu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah dan seterusnya itu. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, aku menaruh sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Tapi kemudian Nabi Ibrahim cuma ngasih satu kantong kurma sama air yang nggak banyak. Kemudian Nabi Ibrahim kan pergi meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih sangat kecil di usia menyusui itu. Kemudian Hajar itu kan manggil-manggil Ibrahim gitu. Kok pergi begitu saja gitu ya, nggak. Terus nasib kita bagaimana? Kurang lebih kalau kita detailkan gitu ya, perasaannya Hajar itu begitu itu. Tapi kemudian Hajar tersadar bahwa suaminya itu kan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hajar bertanya tuh kepada Ibrahim, Allah amaruka bidzak. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini gitu? Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim cuma mengangguk. Artinya merespon pertanyaan Hajar, nggak diem aja. Dalam riwayat yang lain Nabi Ibrahim mengatakan iya, gitu ya. Maka begitu Hajar mendapati Nabi Ibrahim mengatakan iya, itu kemudian Hajar mengatakan idzan la yudhi'a Allah. Kalau gitu Allah gak akan menyia-nyiakan kita. Itu asik banget tuh kalau kita itu dengerin cerita itu orang imannya luar biasa ya. Itu orang dahsyat itu. Itu wanita, waduh, itu wanita yang langka kayak begitu itu. Waduh, imannya melampaui segalanya dan seterusnya. Tapi saya kadang suka berpikir nakal gitu. Berpikir nakalnya bagaimana? Itu Hajar punya keimanan yang sedahsyat itu
bukan ujuk-ujuk gitu ya, bukan tiba-tiba gitu, tapi itu proses gitu. Gimana kita bisa memahami itu? Saya coba bayangkan. Uh, Walaupun ini hanya apa ya, hanya ya pertanyaan terbalik saja sih sebenarnya gitu. Bukan berarti saya pengen merendahkan Nabi Ibrahim, tidak sama sekali. Saya cuma bertanya, ini Hajar bisa semudah ini percaya dengan Ibrahim. Itu kan berarti apa? Itu kan berarti sudah ada track record tuh dari Nabi Ibrahim bahwa dia ini setiap kali ngomong selalu jujur tuh. Kan itu ya. Setiap kali ngasih janji selalu dia tepati itu, dan dia nggak pernah bohong tuh. Maka kita bayangkan kalau kemudian Nabi Ibrahim itu sering berbohong kepada pasangannya. Oh, gitu contohnya. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah loh yang nyuruh aku melakukan ini gitu. Kemudian disampaikan semua dalil-dalilnya, disampaikan alasannya, wah dengan panjang lebar. Itu saya yakin Hajar nggak akan percaya. Gitu ya. Tapi hanya dengan kalimat yang sangat efektif, ngangguk atau iya, mudah banget tuh Hajar. Kenapa? Karena litaskunu ilai Hajar itu bisa mudah untuk tenang gitu ya, dan tidak membuat ribet masalahnya Nabi Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim litaskunu ilaiha itu melakukan proses gitu ya, di mana Nabi Ibrahim dengan proses itu pengen mendapatkan ketentraman kepada Hajar. Akhirnya adalah Hajar pun tenang dan Nabi Ibrahim pun juga merasa tenang. Gitu ya. Lalu yang berikutnya waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, itu tentang cinta, tentang kasih sayang, dan ternyata itu babnya adalah bab rasa. Makanya Allah mengatakan waja'ala bainakum, dia menjadikan di antara kamu mawaddatan warahmah, cinta dan kasih sayang. Itu campur tangannya Allah. Cinta dan kasih sayang campur tangannya Allah. Maka ketika hubungan kita dengan Allah bermasalah, pasti hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, bahkan dengan kendaraan-kendaraan yang kita miliki pun juga akan bermasalah. Nah, gitu ya. Pasti akan terganggu hubungan emosi cinta, hubungan emosi kasih sayang kita dengan pasangan kita dengan anak kita. Ya, Hasan Al-Basri itu dia punya kepekaan yang sangat tinggi. Aku ngerti kalau hari ini aku kurang ketaatan kepada Allah gitu ya, atau hari ini aku itu melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai, itu aku tuh ngerasain Allah tuh langsung negur gitu. Negurnya gimana? Negurnya adalah aku bisa mendapati binatang tungganganku itu kemudian tidak taat kepadaku. Nah, gitu itu kata Hasan Al-Basri, karena beliau orang yang peka ya. Maka biasanya kendaraan itu dibeginikan sudah enak, sudah nurut, tapi ini tidak tuh. Nah, itu. Jadi kudanya Hasan Al-Basri itu, ya Hasan Al-Basri itu ngerti kalau hari ini dia bermaksiat kepada Allah gitu ya, kepleset dalam kemaksiatan, dalam kesalahan gitu, maka dia langsung bisa merasakan reaksi dari kudanya yang biasanya nurut jadi nggak nurut. Nah, gitu. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu semuanya garis bawahi kalimat ini bahwa Allah mengatakan dan dia menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Ya, artinya dalam urusan cinta dan kasih sayang ini itu kita harus benar-benar melibatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin berkualitas hubungan kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan semakin menambah kualitas tuh. Ya, akan semakin menambah kualitas cinta dan kasih sayang antara kita dengan pasangan kita. Baik, next berikutnya.
Kemudian berikutnya ini surat Al-Furqan 74. Ini juga ayat yang bukan populer lagi nih, tapi sudah amat sangat populer. Kalau ayat yang sebelumnya kita hanya sering mendengarkan ketika kita hadir di acara akad nikah. Tapi kalau ini kita bukan lagi sering mendengarkan, bahkan kita secara pribadi pun juga sudah sering membacanya dalam lantunan-lantunan doa kita. Nah itu ya, yes minimal 5 kali sehari kita baca doa ini. Nah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina, dan orang-orang yang yaqulun, berkata, berdoa, rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, hadiahkan kepada kami, anugerahkan kepada kami. Nah itu ya, sebelum pasangan, tapi mestinya kalau saya itu secara pribadi, kalau yang diterjemahkan Al-Quran, saya itu sebenarnya berharap apa yang didahulukan oleh Al-Quran itu ya tetap didahulukan gitu ya, jangan diakhirkan gitu. Nah tinggal kita bagaimana menyiasati biar secara terjemahan itu lebih enak untuk dibaca saja. Jadi di sini didahulukan tuh, kalau tolong fokus di terjemahan yang saya sampaikan, bukan di terjemahan yang saya tulis. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan kami dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Begitu dahsyat tuh. Ya, kalau dari pasangan kami dan keturunan kami itu bisa berarti adalah secara definitif gitu. Secara definitif bahwa penyejuk mata itu faktornya itu adalah dua. Yang satu pasangan, yang kedua adalah keturunan. Karena nanti ketika penyejuk mata kita taruh di depan kayak artinya itu, maka itu bisa bermakna penyejuk mata itu contohnya bisa dari pasangan, bisa dari keturunan, dan bisa dari yang lain-lainnya gitu. Tapi ketika kalimat ini didahulukan, ya, ketika dari pasangan kami dan keturunan kami penyejuk mata, seolah-olah itu membatasi bahwa sumber kesejukan mata itu adalah pasangan dan keturunan. Nah itu ya, pasangan dan keturunan. Itu apa bahasanya, at-takhsis, pembatasan. Gitu. Sama seperti surat Al-Fatihah tuh, iya karena butuh, iya karena stain, kepadamu kami menyembah. Redaksinya kan mestinya kami menyembah kepadamu kan gitu ya. Tapi sama Al-Fatihah didahulukan kepadamu, baru kami menyembah. Padahal mestinya kami menyembahmu. Nah itu ya. Itu ada tujuannya. Ya, Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa salah satu tujuan, salah satu makna yang dihadirkan dari kata kepadamu kami menyembah itu adalah penghanyaan. Jadi hanya Allah tuh, nggak yang lainnya. Karena begitu redaksinya dibalik, kami menyembahmu, ya, maka ini masih membuka potensi untuk menyembah juga selain kamu, itu selain Allah. Makanya kepadamu didahulukan, yang itu kemudian menutup objek sesembahan lain selain Allah. Nah, ini saya merasakan makna itu, walaupun kita tahu dalam redaksi yang lain Nabi Muhammad minta kepada Allah itu agar menjadikan sholat itu sebagai penyejuk matanya. Ya berarti kalau kita gabungkan sumber kesejukan mata dalam Quran dan dalam hadis itu kan berarti 3. 1 anak, 1 pasangan, 2 anak, 3 sholat. Makanya kalau dalam hidup ya pasangan tidak menyejukkan pandangan kita, dan kita tidak menjadi penyejuk mata pasangan kita,
kita sebagai orang tua nggak menjadi penyejuk mata bagi anak kita, dan anak pun juga gitu ya, nggak menjadi penyejuk mata bagi kita orang tua, ditambah lagi kita sholat, dan sholatnya cemong-cemong. Wah, itu ya. Akhirnya sholat nggak menjadi penyejuk mata bagi kita, maka saya berpikir terus mau cari kesejukan mata dari mana? Nah, orang kalau kemudian matanya nggak sejuk, matanya nggak sejuk, sudah pasti gejolak emosionalnya besar. Sudah pasti. Kenapa? Karena mata yang sejuk itu, kalau kita baca tafsirnya para ulama, al-qurur gitu ya, itu artinya adalah air mata, ayun mata. Qurrata ayun itu, jadi qurrata ayun itu sebenarnya adalah indikator orang itu merasakan kebahagiaan. Itu. Kalau kemudian, jadi ini lebih tinggi nih daripada sekedar kesenangan tuh. Kalau kemudian kita lihat anak taruhlah punya berprestasi gitu ya, dapat juara apa dan seterusnya, kemudian bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, pekerjaan itu dengan baik, lulus ini, lulus itu dan seterusnya, kemudian kita senang gitu ya, tapi tidak sampai menimbulkan mata kita itu menitikkan air mata kebahagiaan, maka itu belum menjadi penyejuk mata. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu tolong ini kata penyejuk mata ini benar-benar dijadikan sebagai fokus yang kita cari dan yang akan kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Yang belum menikah, maka bagaimana kemudian penyejuk mata itu adalah sesuatu yang ingin kita ciptakan dalam pernikahan yang akan dilakukan. Bagaimana kemudian kita itu berusaha, kalau dilihat oleh pasangan kita berusaha bagaimana kemudian pasangan itu bahagia melihat kita sampai kemudian menitikkan air mata. Dan itu yang diinginkan oleh Al-Furqan 74. Nah, pun juga begitu. Bagaimana kemudian kita bisa melihat pasangan kita, melihat anak kita, gitu. Dan begitu melihat mereka itu, air mata kita itu menetes. Karena apa? Karena bahagia. Dan itu adalah bukti kepuasan mental kita dan juga kepuasan spiritual kita. Nah, gitu ya. Nah, kalau sholat tadi Nabi mengatakan Allah itu menjadikan sholat sebagai penyejuk mataku, berarti sholat itu benar-benar mampu membuat Nabi itu menitikkan air mata, berarti ini adalah kebahagiaan spiritual. Gitu. Tapi ketika Al-Furqan 74 bicara tentang pasangan yang membuat kita itu menitikkan air mata kebahagiaan, anak yang ketika kita melihat membuat kita menitikkan air mata kebahagiaan, itu maknanya adalah kepuasan mental. Nah itu ya, sehingga begitu tiga-tiganya itu kita dapatkan, maka kita udah bahagia sejadi-jadinya. Mental kita bahagia, kemudian spiritual kita pun juga bahagia. Baik, next berikutnya. Ataupun ayat 14. Nanti silakan dibaca. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu. Nah itu ya. Tapi jika kamu memaafkan, kamu menyantuni, dan kamu mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ibu, Bapak, semuanya, di sini Allah menyebutkan pasangan dan anak itu adalah musuh bagi kita.
Kalau ibu membaca tafsir Ibnu Qayyim tentang ayat ini, maka beliau mengatakan, tolong kata musuh di sini jangan diartikan musuh karena kebencian, tapi musuh karena cinta. Itu yang digarisbawahi oleh Ibnu Qayyim. Artinya apa? Ayat ini sebenarnya turun berkenaan sahabat Nabi yang ketika mau hijrah itu digondelin tuh sama istrinya, sama anaknya. Terus kami gimana? Itu karena anaknya cinta kepada sahabat itu, kepada bapaknya. Istrinya juga cinta kepada bapaknya. Sampai akhirnya apa? Dia harus menunda hijrahnya. Lah, ketika dia menunda hijrahnya, akhirnya berangkat hijrah. Sahabat-sahabat yang sudah hijrah duluan, ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak, karyanya lebih banyak. Lah akhirnya dia ngerasain, loh aku kok jadi kalah gini, kok jadi ketinggalan gini. Nah gitu ya, dibanding yang lain. Akhirnya, wah ini gara-gara istriku ini, wah ini gara-gara anakku ini. Dulu gondelin aku ini, coba kalau dulu bisa hijrah lebih dulu, maka aku nggak akan ketinggalan secara ilmu, secara amal, secara apapun lah, nggak akan ketinggalan dari sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya dia minta izin kepada Nabi untuk marahin istrinya, untuk ngomelin anaknya. Tapi sebelum sahabat itu pergi, Allah turunin ayat ini. Iyo benar, sebagian istrimu, anakmu itu musuh bagimu, tapi mereka memusuhimu itu karena mereka mencintaimu, ya Allah. Jadi tolong pahami dulu ayat ini turun bicara pasangan itu adalah musuh, anak itu adalah musuh, itu maksudnya adalah musuh karena cinta. Nah, kalau hari ini ya kebencian itu yang terjadi, gitu ya. Jadi ini permusuhan cinta sebenarnya, karena cinta bukan karena kebencian. Itu maka cara kamu bertarung dengan musuhmu itu adalah dengan memaafkan, dengan santun, menyantuni, dan dengan mengampuni mereka. Jadi cara kita bertarung dengan pasangan kita itu dengan 3 hal ini. Wah, bayangkan tuh. Makanya kalau ayat-ayat ini aja kita amalin, nggak ada itu namanya kemudian kebencian yang dipelihara. Itu ya, kemudian dendam kepada pasangan yang dirawat gitu, yang ya sia-sia banget sih, dendam dirawat, kebencian dirawat gitu itu. Oke, next. 2 menit lagi. Maka berikutnya yuk kita mulai dari hal-hal yang sederhana untuk mengembalikan, untuk merajut kembali ini ya, untuk merajut yang sudah mulai terkoyak, untuk menebalkan yang sudah mulai samar, atau mengembalikan yang sudah mulai hilang. Dan kita akan belajar bagaimana Nabi itu kemudian melakukan strategi-strategi sehingga kebosanan, kejenuhan dalam berumah tangga terhadap pasangan, terhadap anak itu kemudian bisa tersiasati, itu kemudian bisa terusir gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah dengan mendialogkan rasa. Jadi Nabi Muhammad sama istrinya itu punya kebiasaan begini. Jadi coba ibu-ibu semuanya nanti kalau baca riwayat Aisyah dengan Nabi gitu ya, maka Aisyah itu menyampaikan apapun yang dia rasakan kepada Nabi. Kalau dia tidak suka sesuatu, maka itu disampaikan kepada Nabi, gitu ya. Contohnya ketika Aisyah itu cemburu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, karena Rasulullah SAW itu masakan, kemudian Nabi meminta kepada Fatimah untuk membagikan masakan itu kepada teman-temannya Khadijah, dan itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kemudian Aisyah itu kan ya muncul cemburu gitu, tapi hebatnya Aisyah itu bisa merilis rasa itu dan punya keberanian menyampaikannya kepada Nabi
Dan yang lebih hebat lagi adalah kemampuan Nabi untuk mengelola emosi sehingga bisa menanggapi rilis emosi yang dilakukan oleh Aisyah itu dengan tetap lapang dada. Gitu ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya begitu itulah wanita, orang itu bukan hanya sekedar wanita, orang itu kalau sudah lagi cemburu ya udah nggak bisa membedakan mana tanah yang datar, mana yang datar, mana yang gunung gitu. Jadi udah flat aja tuh semuanya, udah dianggap rata semuanya. Bahkan gunung yang sebegitu tinggi menjulang itu kelihatannya rata gitu. Just pokoknya begitu itu. Lah, Nabi paham psikologi orang yang lagi marah seperti apa, psikologi orang yang lagi cemburu seperti apa. Dan karena Nabi itu punya kebiasaan, punya kemampuan di dalam mengelola emosi, maka itulah yang kemudian menyebabkan Aisyah pun juga nyaman untuk merilis gitu apa-apa yang itu dongkol gitu di dalam hatinya. Nah, gitu ya. Jadi itu maksud saya adalah mendialogkan rasa, bukan mendiamkan. Ya, bukan diam dan bukan mendiamkan. Karena nanti ada wanita yang cenderung memilih untuk diam. Tapi sebenarnya nggak diam, disimpan terus tuh emosi di dalam dirinya. Akhirnya fisiknya nggak kuat. Gitu ya, disimpan terus tuh emosi kepada pasangannya, akhirnya fisiknya nggak kuat. Laki-laki juga begitu. Dia simpan tuh, dia diam tuh. Tapi sebenarnya nggak diam. Gitu, sebenarnya nolak terus tuh. Sehingga ketika terpicu, emosi ini bakar. Terkepicu lagi, emosinya bakar lagi. Tapi dia, daripada nanti kalau aku sampaikan, ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya begini, udahlah, nggak mau rame, nggak mau ini, nggak mau itu. Akhirnya ya numpuk jadi sampah emosi di dalam diri kita maupun pasangan kita. Nah, Nabi dialogkan Aisyah, nggak boleh lo begitu itu. Nah, gitu. Coba ketika Aisyah itu kurang tidak suka lah dengan Sofia gitu. Kemudian Aisyah mengatakan, Sofia itu kan nggak tinggi, itu dirilis begitu saja gitu. Tapi karena Aisyah ngerilis masalah yang dia rasakan begitu saja, maka Aisyah pun juga harus punya kesiapan untuk mengendalikan emosinya ketika Nabi mengatakan, loh, kalimatmu itu bahaya, itu sudah menghina orang, itu merendahkan orang, itu kalimatmu kalau dicampur ke air laut hilang asinnya, itu bau semuanya, saking buruknya kalimat yang kamu sampaikan itu. Artinya Aisyah pun ketika ditegur pun juga langsung sadar gitu loh. Jadi akhirnya terjadi apa? Yang ini punya keberanian untuk merilis, yang satu pun juga punya kedewasaan dalam mengendalikan emosi. Dan bahkan ketika dibalik kayak Nabi menegur Aisyah, ketika Aisyah menyampaikan ketidaksukaannya kepada Sofia, Nabi mengatakan, nggak suka ya nggak suka, tapi ketika kamu merendahkan dia, itu artinya adalah kalimatmu itu bahaya, itu sangat busuk, saking busuknya bisa mengubah aroma air laut tuh, asinnya jadi hilang gitu. Tapi Aisyah ditegur begitu, terima, ya salah. Gitu. Akhirnya apa? Terjadilah kemudian dialog rasa. Tidak ada tuh yang memendam. Sampai akhirnya hari ini muncul. Oke lah, kalau mau diem silahkan diem. Tapi nggak lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari itu bukan diem. Walaupun istilahnya hari ini dikeren-kerenin, silent treatment gitu contohnya. Keren kan itu? Itu bukan silent treatment, itu ngambek aja itu. Kan gitu ya. Dan nggak sehat gitu. Ya, nggak sehat. Jadi biasakan untuk mendialogkan. Oke, next. Nah, saya nggak membenarkan. Saya secara pribadi nggak membenarkan, walaupun psikolog yang menyampaikan, walaupun siapapun orang dengan semua teorinya yang menyampaikan bahwa laki-laki itu memang karakternya begitu, nggak suka ditegur, nggak suka dinasehati, nggak suka digurui. Teori dari mana itu? Gitu ya. Wanita itu ya begitu itu, pokoknya emosian aja dulu gitu, masalah mikir nanti bilang, itu teori dari mana itu? Ya, laki-laki itu kalau ada masalah lebih cenderung milih untuk diam, untuk ini, untuk itu. Itu teori dari mana? Nabi tidak begitu. Nabi laki-laki.
gitu. Aisyah juga enggak begitu, Aisyah perempuan, gitu. Makanya hari ini derasnya teori-teori yang kita nggak ngerti sumbernya itu mana, kemudian akhirnya itulah yang kita afirmasi terus setiap hari kita dengar, sehingga mengafirmasi diri kita, sehingga membenarkan, wah aku cowok, aku ini laki-laki, berarti gitu. Akhirnya tuh jadi tolong teori-teori apapun lah yang bicara tentang ciri-ciri karakteristik laki-laki itu begini, karakteristik perempuan begini, tolong kayak begitu-begitu itu dinolin aja dulu deh, jangan dipercaya, jangan gampang dipercaya. Gitu. Karena apa? Itulah yang kemudian menyebabkan masalah nggak selesai-selesai, karena masing-masing ngerasa ya begitu itulah mereka diciptakan. Gitu ya. Jadi nolin aja dulu itu sumbernya mana, teorinya dari mas, nggak jelas itu. Gitu ya. Maka coba kembalikan saja. Lah terus kalau semua masing-masing harus sesuai dengan karakternya begitu, lah terus fungsinya agama adanya di mana? Agama itu adalah bagaimana kemudian menyatukan, mengkomunikasikan gitu loh, menselaraskan yang memang berbeda. Berbeda ya memang berbeda. Tapi secara definitif berbeda dalam urusan begini, urusan begitu, nah, itu yang perlu kita nggak boleh gampang percaya. Obrolan di ketenangan malam, nah, ini udah lewat 6 menit nih. Ya, apalagi kalau hari ini silent treatment itu iya Nabi diam tapi nggak lebih dari 3 hari gitu, itu silent treatment namanya. Kalau sudah lebih dari 3 hari bukan silent treatment namanya itu. Oke. Nah, Nabi suka ngobrol di malam hari, padahal kita tahu ya ngobrol malam hari itu dilarang sama Nabi. Nabi itu melarang, kalau nggak ada urusan nggak ngobrol. Makanya nanti Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah itu sampai nulis bab. Kenapa? Karena sudah dipahami oleh muslimin bahwa ngobrol malam hari itu ya, ngurusi urusan malam hari itu sebenarnya makruh gitu loh. Tapi para ulama ngasih pengecualian, kecuali untuk bab ilmu, kayak kita malam hari ini urusan ilmu, as-samar bitolabil ilmi, ya, begadang untuk urusan ilmu. Yang kedua, Tirmidzi nulis bahwa begadang ngobrol dengan pasangan di waktu malam itu bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang dibenci di dalam agama ini. Nanti ngobrol. Dan nanti Tirmidzi menyampaikan 2 hadis. Hadis yang pertama pendek, Nabi sama istrinya ngobrol, Nabi yang banyak ngobrol, istrinya yang dengerin. Tapi nanti di hadis yang kedua, Nabi sama istrinya ngobrol, istrinya yang banyak ngomong, Nabi yang mendengarkan. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Materinya saya sampaikan. Sayang nih kalau kita tidak ada diskusi, nggak ada tanya jawab. Apa ini, meja makan tak sekedar menu yang mahal. Ini ya kita harus memulailah dari hal-hal yang kecil di rumah kita, gitu ya. Ya meja makan itu, coba lihat meja makannya Nabi itu, kalau aktivitas di meja makan tuh ada apa aja, gitu. Bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar makan, tapi yang satu makan sambil makan handphone, yang satu makan sambil melihat orang yang lagi live jualan, gitu ya. Gitu. Coba lihat Nabi itu kalau di meja makan, gitu ya, itu yang riwayat menyebutkan ya Nabi suap-suapan sama pasangan. Tidak hanya itu, Nabi minum dari gelas yang dipakai minum oleh istrinya. Nabi juga mencicipi makanan yang dimakan oleh istrinya. Nabi juga ngobrol dengan pasangannya. Bahkan juga ketika Nabi bersama dengan Ummu Salamah dengan putranya. Ini anak tirinya Rasulullah SAW, namanya Umar bin Abi Salamah.
Maka ya disitulah kemudian ruang ilmu untuk memperbaiki dengan cinta gitu ya. Wahai anak kecil, ya sambillah sudah baca bismillah atau belum. Jadi ada yang begitu itu juga peka gitu loh. Nggak mau kemudian semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing sehingga ya meja makan hanya sebagai tempat untuk mengenyangkan perut, bukan sebagai tempat untuk kopdarnya jiwa-jiwa kita dengan pasangan kita dan dengan anak-anak. Allah alam bisawab. Ini banyak sekali lah hal-hal kecil yang itu bisa kita lakukan dan itu dampaknya sangat dahsyat gitu ya dalam memperbaiki karat karat yang menghubungkan emosi jiwa kita dengan pasangan kita itu untuk membersihin karat-karat kabel yang menghubungkan emosi kita dengan pasangan kita itu sangat efektif sekali. Oke, sampai di sini saja. Baik Ustadz, syukran, jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, di awal Ustadz sudah membawa kita kepada permasalahan yang begitu banyak di rumah. Kemudian Ustadz juga menyampaikan tentang konsep rumah ya, konsep berumah tangga di dalam Al-Quran dipretelin sama Ustadz di 3 ayat tadi. Di akhir Ustadz mengajak kita bagaimana indahnya rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, Masya Allah gitu. Saya curiga nih Ustadz nih, setelah ini sepertinya atau mungkin husnuzon aja ya, kita ke Ummahat nih setelah ini sepertinya dengan pasangannya akan berdialog rasa dengan suami-suaminya, dengan pasangannya. Kemudian akan ada obrolan di ketenangan malam nih. Sepertinya akan diamalkan nih di malam ini. Mudah-mudahan ya Ustadz ya. Dan jangan lupa meja makan. Oh, jangan lupa meja makan hanya juga. Tempat untuk mengenyangkan perut, tapi juga tempat untuk memuaskan dahaga jiwa. Masya Allah, jiwa yang lebih utama ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin kita masih ada 8 menit lagi yang tersisa nih Ustadz. Ana akan coba bacakan ya Ustadz. Ini pertanyaan pertama, ini tentang pembagian peran. Idealnya memang ada porsi suami dan istri kaitannya dengan tarbiyah anak-anak. Kalau memang saat ini suami sulit atau belum istiqomah menjalankannya sehingga kondisi mau nggak mau istri harus handle atau ambil alih demi anak-anak, bagaimana nasihat Ustadz ketika pasangan belum bisa diharapkan kerjasamanya untuk kondisi ini? Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, dalam takwil mimpi... Ustazah. Mohon maaf. Bisa diulangi, saya tadi agak los beberapa kalimat. Boleh Ustadz. Ini tentang pembagian peran Ustadz. Idealnya memang ada porsi suami dan istri kaitannya dengan tarbiyah anak-anak. Nah, kalau memang saat ini suami sulit atau belum istiqomah menjalankannya sehingga di kondisi mau nggak mau istri harus handle atau ambil alih demi anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana nasihat Ustadz ketika pasangan belum bisa diharapkan kerjasamanya untuk ini? Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam takwil mimpi Nabi Yusuf, ibu digambarkan matahari yang perannya harus berkali-kali, ekstranya dibandingkan bulan atau ayah. Dalam konteks seperti apa? Katanya seperti itu. Kemudian yang ketiganya, di situasi apa kita memakai prinsip nafsi-nafsi dengan suami? Begitu Ustadz, ada 3 pertanyaan. Oke. Baik, yang pertama ya kita yang sudah lebih punya kesadaran lebih dulu, maka itulah yang kemudian mengoptimalkan perannya di dalam membersamai anak-anak, gitu ya. Sambil terus mendialogkan permasalahan-permasalahan itu dengan pasangannya. Dan yang lebih penting sebenarnya yang perlu diperbaiki pertama kali adalah mindset ya pasangan kita tentang permasalahan pendidikan anak. Jadi ketika ada tema tentang berbagi peran itu sebenarnya babnya bukan serial gitu, tapi babnya ini adalah kerja paralel gitu ya, kerja paralel. Jadi bukan parsial, bukan serial. Kalau serial itu sekarang tugasnya ibu di dalam membersamai anak. Nanti kalau sudah selesai baru kemudian ayahnya
di seri berikutnya, kemudian ibunya di seri, bukan begitu. Ini kerja paralel itu kerja bareng gitu loh, bukan kerja serial gitu. Ini kerja paralel. Jadi masing-masing tuh ya kerjanya bareng gitu ya, kayak mobil itulah, yang ada yang jadi setir, ada yang jadi ban, ada yang jadi mesin, ada yang jadi kursi dan seterusnya gitu ya. Tapi itu kan terlalu banyak variabel ini. Taruhlah ada dua komponen, yang dua komponen ini bekerja sama untuk menyalakan sesuatu atau menjalankan sesuatu. Sesuatu nggak jalan kalau cuma satu ini aja yang jalan, harus dua-duanya tuh kerjanya paralel gitu ya. Maka ya hal yang lebih penting di awal itu adalah satu, maksimalkan peran kita, dan jangan terpengaruh oleh sikap gitu ya, oleh sikap daripada dalam tanda kutip tadi pasangan kita yang mungkin kita merasa masih belum nyala gitu ya, terkait dengan perannya di dalam membersamai anak, dalam mendidik anak, sambil itu ya, sambil terus untuk melakukan dialog dengan pasangan. Dan tolong ibu, tolong dan juga bapak, kalau ngobrol sama pasangan ya, diniatin ngobrol itu ya, diniatin ngobrol. Kalau sudah diniatin ngobrol, itu artinya adalah ya yang satu ada ya di sampingnya atau ada di depannya, dan selain itu jangan lupa untuk melakukan sentuhan fisik gitu ya. Jadi bangun suasana, bangun bonding yang bagus, lakukan bonding yang bagus, sehingga masalah-masalah komunikasi kita dengan pasangan kita itu bersih dulu, nyaman dulu, baru kemudian kita berfokus pada masalah apa yang ingin kita dialogkan dengan pasangan kita gitu ya. Jadi terus gimana dengan suami? Bangun komunikasi yang baik dulu deh dengan suami gitu ya. Kalau ini yang bertanya istri, kalau ini yang bertanya suami, ya berarti adalah bangun dulu komunikasi yang bagus dengan istri. Nanti kalau komunikasi sudah bagus, baru kemudian ajak tuh untuk memperbaiki bersama-sama. Oke, yang nomor 2 itu tadi tentang, lupa Ustazah, saya nomor 2. Takwil mimpi Ustaz, takwil mimpi Nabi Yusuf. Iya, kalau berdasarkan takwil itu, maka aku melihat ada 11 bintang, bulan, matahari gitu ya. 11 bintang dulu. Sebagian ahli tafsir mengatakan 11 saudaranya Yusuf, bulan itu ayahnya, matahari itu ibunya. Ya, memang besar gitu ya, peran yang harus dilakukan oleh seorang ibu gitu. Itu amat sangat besar sekali. Amat sangat besar sekali. Nah, gitu ya. Sehingga di situ kemudian ya kita tahulah, kalau dalam metafor ya berarti matahari itu kan dia yang memberikan cahaya kepada bulan kan gitu kan ya, karena bulan ya pantulan gitu kan dari cahaya matahari, sehingga sangat besar sekali itu ya, sangat besar sekali peran ibu di dalam dalam pendidikan anak. Walaupun kalau ibu yang bertanya ini atau bapak yang bertanya ini, walaupun sepanjang surat Yusuf gitu ya, kita nyaris tidak mendapatkan bagaimana peran ibunya gitu, tapi yang banyak diceritakan adalah peran ayahnya, Yakub alaihissalam gitu. Hanya tidak disebutkannya peran ibu secara definitif di dalam surat Yusuf. Itu bukan berarti ibunya nggak berperan sama sekali. Justru ini sangat besar sekali, sangat banyak sekali gitu ya, sehingga cukup diceritakan pantulan cahaya perannya matahari itu saja gitu. Itu sudah menunjukkan hebatnya peran ibu tadi itu. Nah, gitu. Jadi cukup, karena kalau melihat matahari akan silau kan gitu. Kalau kamu melihat bulan nggak akan silau. Maka cukup kamu melihat bulan tidak silau itu, tahu kamu kekuatan matahari seperti apa. Gitu. Dan itu diakui kok dalam syariat kita. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, siapa sih manusia yang paling harus aku hormati? Nabi mengatakan ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu baru ayah. Dan kita tahu dan kita paham tentang tentang gradasi posisi ini.
bahwa memang ada level yang berbeda antara ibu dengan bapak. Kemudian yang ketiga tadi apa Ustaz? Di situasi apa kita harus memakai prinsip nafsi-nafsi, Ustaz? Oke, dalam situasi apa kita harus menggunakan prinsip? Kalau sudah berkeluarga nggak bisa nafsi-nafsi, gitu ya. Kalau sudah berkeluarga nggak bisa nafsi-nafsi. Kalau sudah nafsi-nafsi ya berarti itu ya jiwaku ya jiwamu, gitu ya. Berarti ada perceraian jiwa itu sebenarnya. Gitu. Hanya gini ya. Hanya ya kalau sudah nafsi-nafsi ya kemudian makosidnya pernikahan apa itu ya, tujuan daripada pernikahan itu apa. Kalau mungkin lebih pasnya adalah gini, jadi lebih pasnya adalah masing-masing dari baik itu suami ataupun istri gitu ya, itu masing-masing memiliki waktu dengan dirinya sendiri, mungkin istilah nafsi-nafsinya gitu. Kalau orang-orang hari ini menyebutnya ya me time lah gitu ya. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu adalah berkholwat. Sebenarnya berkholwat itu ya masing-masing punya waktu gitu ya untuk berkontemplasi gitu, kemudian membangun hubungan yang harmonis dengan Allah gitu ya, menyerap energi positif dari server utama untuk masuk ke dalam hati kita sehingga kita punya power baru. Kalau handphone itu ngecas lagi gitu loh, di charger lagi itu gitu ya, dengan kontemplasi tadi itu, kemudian mungkin disitulah kemudian suasana nafsi itu dibangun. Tapi itu pun juga tujuannya adalah untuk untuk memiliki kebaruan diri gitu ya, yang terus-menerus setelah melakukan kontemplasi agar tidak ada kejenuhan, tidak ada kebosanan dalam berinteraksi dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Ya mungkin di masalah itu saja. Tapi kalau masalah Tuhan nggak boleh nafsi-nafsi, ini kerjanya kerja paralel ya. Tahu paralel kan? Paralel itu kerjanya bareng-bareng gitu. Jadi nggak berseri kamu duluan, setelah itu aku, ya, setelah itu kamu lagi, setelah itu enggak. Gitu. Tapi ini kerjanya bareng-bareng. Ini memang komponen yang berbeda, tapi kerjanya bareng. Baik, begitu. Saya. Khair. Alhamdulillah, Ustaz. Ini sebetulnya masih banyak sekali, Ustaz, pertanyaan dari Ummahat. Anda minta izin, apakah boleh, Ustaz, kalau pertanyaan-pertanyaan ini kita tampung dulu, kemudian nanti dijawab di lain waktu, apakah boleh, Ustaz? Ya, mudah-mudahan, insya Allah. Ditampung aja dulu. Kalau kayak gitu, ditampung aja dulu ya, Ustaz. Insya Allah kita sudah menampung pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti akan kita bicarakan kemudian untuk teknis menjawabnya seperti apa, dan akan kami kirimkan kepada umat yang bertanya itu seperti apa juga. Baik, Ustaz, dipersilakan untuk closing statement dulu, Ustaz. Baik. Ibu-ibu, Bapak, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tema tentang rumah tangga, tema tentang keluarga itu adalah tema yang mesti kita jadikan sebagai konsen project di dalam hidup kita, gitu ya. Dan saya tadi membuat metafor ya, rumah tangga sama seperti rumah gitu, yang juga membutuhkan maintenance gitu. Kalau tidak kita rawat, maka yang terjadi adalah usang. Kalau begitu usang, maka nggak sedap dipandang, yang pada akhirnya kita mengalami kebosanan dan kejenuhan. Maka di dalam interaksi kita dengan pasangan kita pun juga sama. Ini kalau tidak kita rawat, maka pasti itu akan muncul kejenuhan, pasti akan muncul kebosanan gitu ya. Ya walaupun dulu mau ngomongin cinta kayak apapun, tapi cinta itu kan sifatnya emosional itu sifatnya temporer gitu ya, nggak selamanya. Kalau ini nggak dirawat gitu ya, suasana emosi itu nggak dirawat, ya akan hilang gitu kan itu. Sehingga sebenarnya pernikahan ini
pernikahan ini adalah seni di dalam merawat gitu ya, dalam maintenance jiwa daripada masing-masing pasangan kita itu. Sehingga dengan begitu maka yang terjadi adalah kita bisa mensiasati kejenuhan-kejenuhan, kita bisa mensiasati kebosanan-kebosanan gitu ya, sehingga dengan itu maka ya kita dan pasangan kita akan sampai pada tujuan kita itu menikah, tujuan kita itu melangsungkan pernikahan kan itu ya, dan diantaranya adalah untuk mendapatkan ketentraman dan untuk mendapatkan penyejuk mata di dunia. Tolong dipahami bahwa penyejuk mata cuma ada 3 di dunia ini. 1 pasangan, 2 anak, yang ketiga adalah sholat. Gitu ya. 2 yang pertama itu untuk kepuasan mental, yang ketiga untuk kepuasan spiritual. Maka ini semuanya harus kita jadikan sebagai proyek besar dalam hidup, karena begitu ini kita jadikan proyek besar dalam hidup, maka insya Allah itu semuanya akan menyehatkan mental kita, menyehatkan emosi kita, menyetabilkan emosi kita, dan akan sampailah kita di dunia ini pada satu rasa yang disebutkan oleh para ulama. Rasa itu namanya adalah kebahagiaan. Allah alam bisawab. Yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, banyak kekurangan pasti. Kalau ada kesalahan maka pure itu dari kekurangan-kekurangan saya secara pribadi gitu ya. Kalau kemudian ada POV yang tidak tepat pada ayat maupun hadis yang saya sampaikan, itu pure karena kelemahan dan kesaifan diri saya, bukan karena salahnya ayat itu atau salahnya hadis tersebut. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf atas semua kesalahan yang terjadi, kekurangan maksimalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ummahat, hampir 2 jam ini kita menghabiskan malam bersama-sama dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Herfi. Semoga setelah kajian ini kita bisa sama-sama berikhtiar agar rumah kita bisa menjadi surga yang memberikan ketenangan, rumah dengan ruh yang kokoh pada para penghuninya, dan juga rumah sebagai tempat pulang yang dirindukan oleh keluarga. Syukron wa jazakallahu ahsanal jaza Ustadz. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim senantiasa melimpahkan kasih sayang dan penjagaannya untuk Ustadz dan juga keluarga. Ucapan terima kasih kepada Relawan Nusantara sebagai sponsor daurah malam ini, juga kepada Sister Villah dan Majelis Taklim Latifah yang sudah menjadi media partner Ummahat ID, juga teknologi dan digital support oleh Webis, website bisnis Indonesia, dan kini Digital Indonesia. Terima kasih untuk Ummahat semuanya yang sudah menghabiskan malam ini dengan sajian ilmu dari Ummahat ID. Jangan lupa untuk follow IG-nya Ummahat ID agar Ummahat bisa mendapat sajian ilmu dan informasi kajian lainnya di @ummahat_id, channel YouTube di ummahat.id, dan bagi yang ingin berbelanja juga bisa mengunjungi website di www.ummahat.id. Saya mohon maaf jika selama membersamai Ummahat ada banyak kesalahan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pekan depan tanggal 24 Desember dengan pemateri Ummu Khadijah Peggy Melati Sukma Esos MH dengan tema menutup banyak pintu dunia demi membuka pintu surga. Kemudian di 10 Januarinya itu bersama Teh Nini, kemudian di 24 Januarinya itu bersama Bunda Eli Risman. Untuk lengkapnya, kajian-kajian tersebut bisa dilihat di Instagramnya ummahat_id. Saya Fani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.